Nick, lo prefer mana? Mimpi buruk lo di malam pencabut nyawa jadi nyata di kehidupan lo, atau MU kalah terus tiap lo nonton langsung atau dari Malam pencabut nyawa, and here we are with the cast. Yeay, halo. Ada Feli, Keisha, dan Mika di sini. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat-sehat? Sehat-sehat. Alhamdulillah baik. Jadi kita akan ngobrol sedikit nih mengenai film Malam Pencabut Nyawa yang akan rilis 22 Mei. Udah siap nonton? Karena lagi banyak banget horor ya. Hopefully film ini bisa menyaingi horor-horor yang lain dan mengingatkan kita akan hari akhir. Tapi ini bukan cuma sekedar horor loh. Horor nakut-nakutin, nggak cuma itu doang ya kan, Nick? Ya, coba jelasin Coba bedanya jelasin. apa? Dilempar. PR iya benar. Kita lempar saja pada Mika. Gimana? Jadi film ini itu bercerita tentang Respati, yaitu yang diperanin sama Devano dan Indra, Kak. Ini bercerita tentang anak yang memiliki gangguan insomnia semenjak kedua orang tuanya pergi. Setelah dia mendapat insomnia, dia sering juga mendapatkan mimpi-mimpi buruk. Yang awalnya dia melihat pembunuhan-pembunuhan Di dalam mimpinya. Yang kemudian dilihat juga di kehidupan nyata. Seperti itu sih. Konfliknya sebenarnya seperti itu garis besarnya. Nanti ada Tirta dan Wulan juga yang akan membantu menyelesaikan kasusnya. Seperti itu sih kurang lebih. Menyelesaikan problem hidupnya ya. Iya. Gitu. Biar dia fokusnya sama cewek aja gitu, nggak usah mimpi buruk. Iya benar kan. Ini tadi getar ya tangannya gugup. Terus mata kita bakal dimanjakan juga kan ya? Manja banget pasti. Manjakan kutil. Ya. Bahkan Ya, kemarin itu. dari trailer aja udah pada komen tentang color gradingnya yang luar biasa, katanya standar internasional. Asik. Setnya. Iya, gue sempat nonton beberapa interview kalian juga. Itu katanya setnya memang ada beberapa hal yang ini adalah pengalaman pertama kalian, gitu ya? Benar. Gue belum pernah sih masuk ke set alam mimpi gitu. Alam Oke. mimpinya kayak hutan-hutan alam mimpi yang halu-halu gitu. Dan Gue aja itu masuk di dalam studio. kayak iya. Jadi studio dibuat alam mimpi. Wah. Nah, kalau ini masih, kalau gue based on trailer ya, ngelihatnya gini berkacanya karena belum nonton filmnya gitu. Tapi kalau ngelihat dari sinopsisnya, ini mengingatkan gue sama A Nightmare on Elm Street. Freddy Krueger. Freddy Krueger itu mimpi buruk milenial. Ya, mereka kayaknya nggak ada yang Kalian ngerti nonton nih. nggak sih? Ini kayak angkatan kita deh. Kita kayak angkatan kita yuk. Oke. Kita udah lirik-lirikin kayak Apa itu? Jadi Film itu tahun 90-an, 80-an akhir. 84 terus remake-nya 2010. Betul. Nah, jadi film ini juga mengenai alam mimpi yang jadi nyata gitu loh. Si Syaitoni Rojimnya ini muncul di kejadian nyata gitu kan. Nah, menurut lo gimana, Vel, yang sudah pernah merasakan Gue tuh trauma nonton Freddy itu Krueger ya? masih kecil juga, jadi agak lupa ceritanya. Iya. Bayangin nggak gue masih kecil, kalian belum lahir kalian Belum dibuat ada. kayaknya ya kan. Tapi ada kemiripan nggak? Atau apa yang membedakan? Nah kalau film si ini? Freddy ini kan muncul di kehidupan nyata ya. Yes. Kalau si Syaitonnya Malam Pencabut Nyawa cuman di mimpi doang munculnya. Oke. Iya nggak sih? Iya kan? Iya. Oke. Apa ya gue? Ini kita kayak nge-lag lu bagaimana? Coba deh. Kayaknya Please help me, remind me. Lupa gue juga. gimana guys? nggak di mimpi doang kan? Ada di nyata juga. Oh, ada ya? Bilang ada ya lu Kak. Gak boleh spoiler, tanpa spoiler. Iya. Tapi ada. Ada lah, berarti ada hantunya. Karena kan pada dasarnya ceritanya juga base-nya mimpi yang jadi nyata gitu. Iya. Gimana kalau kita tonton aja buat ngebuktiin? Nah, itu masuknya paling sah. aman. Masuk Pak Masuk Eko. sah. Oke, Val. Kalau misalnya gue ngelihat rekam jejak lo, karir lo gitu ya. Kalau generasi milenial tahu dia adalah icon, ya Bo. Di era itu, yes. Vel itu icon banget dan mungkin kalau gue taunya lo sempat absen di maybe 2016 sampai akhirnya ada Dendam dan ada filmnya Bang Joko gitu.
itu beneran absen atau sebenarnya ada project lain? Ada Di layar beberapa lebar. film, Oke. tapi mungkin kurang booming filmnya, jadi orang nggak notice Ya, gitu. Sinetron juga aku ambil, cuman kan mungkin orang jarang nonton sinetron gitu. Jadi taunya Dendam PS. Iya, iya. Dikira aku hilang. Iya. Padahal sih kerja lah gitu loh. Cari Kan duta. iya BU juga ya kan. Oh, tapi sebenarnya mulai picky nggak sih terhadap project? Nah, waktu umur 20-an tuh kayak gue ambil semua project karena lagi bergerilya menabung. Nah, di umur segini nih, nggak mau nyebut berapa, segini aja ya. Umur segini. Kayak udah mulai punya privilege buat milih film mana yang, project mana yang gue suka. I see. Gitu. Dan salah satunya adalah Malam Pencabut Nyawa. Malam Pencabut Nyawa. Apa yang Masih membuat ini spesial? Gila loh Siddhartha Tata. Oke. Bass. Yeah. Bass kan gede, PH gede. Tapi kan gede juga. Oh, oke. Satu film lagi nih Yeah. kayaknya tahun ini. Kalau buat kalian berdua gitu, apa yang membuat kalian feel firm with this project? Kalau aku emang dari awal ditawarin tuh, aku seneng banget Kak, karena dari awal aku masuk ke dunia entertain kan aku nyanyi. Terus Ya. begitu aku masuk ke dunia peran, aku emang nungguin banget tawaran film horor. Aku bener-bener nungguin kayak, mana ya film horor? Karena peran-peran aku kan yang kayak anak SMA yang masih kayak gitu-gitu kan. Jadi aku belum sempat dapet tawaran film horor. Iya, Gitu. Begitu waktu itu pernah aku dapet film horor satu. Tapi jadi hantu. Tapi hantunya tuh bener-bener yang hantu, bukan hantu yang menyeramkan gitu loh, kayak Hantu cantik. bukan. Kalau cantik masih mending enggak kayak Harus naik ntar botak lah. harus naik terus kayak sutradara ada- ya sih. Karena yang bikin lo keren apa enggak walaupun lo jadi hantu tuh sutradara. Nah akhirnya waktu itu Oke. kayaknya nggak dulu deh, kayaknya kita tidak ambil itu dulu, terus akhirnya enggak, terus dapatlah tawaran Malam Cabut Nyawa. Iya, Terus aku iya. tuh aku biasanya selalu picky kayak aku selalu nanya siapa, di mana, gimana gitu, pokoknya siapa aja yang terlibat dan lain-lain. Tapi begitu dapet tawaran ini aku langsung iya yuk, karena udah disebut Mas Siddhartha Tata sama Base Entertainment. Oke. Aku kayak langsung oke, terus begitu ternyata baca karakternya, baca ceritanya langsung makin yakin. Oke. Soalnya kalau nggak salah, lo sekeluarga memang hobinya nonton horor. Benar, yes. Aku emang dari kecil tuh sukanya nonton horor sama keluarga. Dan itu nggak bikin trauma atau misalnya emang lo suka treatmentnya kah atau bikin oh ini keren banget gitu? Aku malah suka banget sih Kak, karena ini juga di dalam film ini aku meranin Wulan. Ya. Wulan itu banyak sekali adegan-adegan yang pertama kali aku peranin kayak kerasukan, terus pakai sling juga Ya. gitu, dan aku emang suka kayak gitu anaknya. Jadi kayak ayo. Suka terbang ya? Iya, malah kayak Suka udah nih, udah ayo lagi. Suka aku sebenarnya. Ah, jadi seru lah ya. Seru suka. banget. Kalau Mika gimana? Ya. Ya bobo. Sorry, Nggak kesel, ini nggak sorry. Dia suka ngelawak gitu yuk emang. Enggak bercanda. Kalau aku gara-gara awalnya emang casting kan. Iya. Casting terus kayak ngebaca sinopsisnya, ceritanya segala macam, ternyata hal baru nih memaini dua dunia di karakterku tuh kayak apa ya? Ceritanya itu dua dunia tuh menurutku hal menarik gitu. Terlepas dari itu Base Entertain dan aku juga pengen banget di direct sama Siddhartha Tata. Terus juga projectnya ini kelihatan banget seriusnya Kak. Oke. Karena kita proses casting kita itu Kak. Jadi ada aku sama Keisha sama Devano. Iya. Terus ada juga kandidat yang lainnya di situ. Oke. Kita dikumpulin di satu ruangan. Terus kita reading sama-sama. Itu baru casting. Jadi karakter lo tuh ada 3 orang Ada lagi, 3 orang lain karakternya yang ada di Keisha ada situ. 3 Iya. atau 4 orang. Kayak gitu si Keisha juga ada, si Devano juga ada. Jadi kita dikumpulin sini. Jadi saingan-saingan kita tuh ada semua gitu. Aku baru pertama kali kan, Iya. dalam pikiranku, oh ya aku tahu sini dari sini aja nih produksi udah proper banget. Beneran I aja see. sampai akhir produksi itu ketahuan kayak filmnya mahal ini. Kalau ini project pertama lo layar lebar. Layar lebar kalau nggak salah ya. Biasanya series ya. Iya biasanya Betul series. Cuma gue sempet ada satu Kak film festival tapi Oke. kalau memang layar lebar kayaknya ini pertama deh. Oke, kalau nggak salah Surya ya. Apa judulnya yang biopik? Oh itu Sang Surya, itu Sang web Surya. series. Iya. Bagaimana rasanya perbedaan antara treatment series dengan treatment di film layar lebar? Kayaknya kalau misalnya di film tuh menurutku lebih enak. Aku lebih fokus gitu dan lebih intuit sama karakternya. Kalau misal sama-sama sih sebenarnya series dan film. Cuma kalau misalnya di series tuh kan panjang kan. Iya, Terus harus nyiapin fisik yang lebih gitu juga sih.
kalau kita ngebedah skripnya juga lebih banyakan si series. Misalnya kalau series kita tahu nih bisa loncat dari besok syuting episode 1, besoknya bisa episode 12. Oke. Gitu kayak Bisa kalau di lompat. Sang Surya kemarin itu seperti itu, kita lompat-lompat gitu. Nah, dari kalian bertiga ada ini nggak sih kayak untuk Malam Pencabut Nyawa ini dikasih background karakternya nggak sih? Iyalah. Iya. Iya, kan kita ada Maksudnya workshop dalam nggak gitu? 1 minggu. Oh, Iya. Oke. Kayak apa? Workshop 1 minggu itu kita sama acting coach ya. Terus juga ada latihan fighting, Ya. ada latihan nari. Aku sama Keisha padahal kita berdua nggak ada scene nari, tapi kita biar luas aja. Terus I see. mimicking. Jadi kayak Keisha niruin apa aku, gestur aku, cara jalan aku. Nah. Bahasa Jawa. Oh iya. Oh, bahasa Jawa. Iya, soalnya kita tuh syuting di Jogja Kak, full. Iya. Terus ya jadi orang Jawa gitu kan. Aku orang Kalimantan nggak terlalu bisa Jadi pakai jamet. bahasa Jawa. Jadi latihannya bahasa Jawa nih, dilatih sama Keisha juga. Enggak dong, kok dilatih gua. Kayak apa gue? Iya. Kalau kalau Ampun. bayangan karakter masih dikasih di awal. Bahkan pas kita reading tuh Mas Tata udah kasih mood boardnya gitu. Kayak nanti setnya tuh kayak gini nih kurang lebih. Jadi kita bener-bener bisa prepare, kayak kita bisa bayangin oh nanti setnya gini, berarti pergerakan aku bisa kayak gini gitu. Tapi kalau untuk karakternya dijelasin dari awal memang. Tapi Mas Tata sangat amat open untuk diskusi. Iya. Gitu. Jadi kita juga diskusi satu sama lain, gak cuma sama Mas Tata aja, tapi sama Kak Feli, sama Mika kita juga saling sharing. Dari project ini apa yang kalian bawa pulang dari both sisi profesional maupun spiritual? Bawa pulang gimana nih Mau pulang gimana? Jangan dibawa pulang, serem banget. Mungkin ada misalnya kayak oh ternyata kalau situasi seperti ini gue pengennya kayak gini deh gitu, misalnya kayak gitu. Atau misalnya dari pembelajaran ini layar pertama lo, jadi yang membuat dari sisi profesional untuk treatment berikutnya gue pengen jadi aktor yang seperti ini, misalnya kayak gitu. Aku. Nah, kayak boleh. kalau gue ngelihat dari Mas Tata tuh sangat memanusiakan manusia banget. Aku tuh belajar, aku mendapat itu sih karena dia tuh tidak melihat strata siapa kita itu, pemain kah, atau ekstras kah, atau PU kah yang sering bawa minum. Dia tuh sama sekali tidak, kayak contohnya gini. Jadi ada beberapa, nggak tahu sih, beda-beda saudara sih. Cuma yang Mas Tata ini aku lihat dia tuh selalu turun ke lapangan gitu untuk ngedirect pemainnya. Dan itu ternyata ngebantu aku banget untuk masuk ke peran, sampai pada akhirnya aku ngeliat tuh. Jadi ada ekstras itu yang teriak-teriak, si ada apa lagi kesurupan, terus ada ekstrasnya teriak, oi. Ya kalau Mas Tata harusnya kan ya minta tolong sama Asrada untuk ini enggak. Ini Mas Tata sendiri yang turun untuk ngedirect mereka satu-satu. Itu aku ada ngeliat mata, nanti kamu kayak gini ya, nanti tangannya segini waktu kayak gini, kamu nanti kayak gini ya. Ini ke ekstras ya. Ke ekstras. Biasanya kan yang kayak gitu ke ekstras Astrada. Iya. Sutradara tuh kayak mager aja gitu buat Paling di HT doang. Iya. Dan ini Mas Tata tuh langsung turun, berarti kayak ini aku dapat sih, aku harus memperlakukan Humble orang banget tuh, ya dia tuh ya. harus humble dan memperlakukan orang tuh sama aja semuanya gitu, tetap respect dan hormat sih. Siap abangku. Satu judul lagi Mas Tata. Masuk. Bisa lah. Gimana Gitu. Vel? Iya Sama sama ya? aku ngeliat Mas Tata kayak wah nih orang adalah masa depan sih. Dia masa depan yang cerah nih, future nih kayaknya. Bukan future Anton Hogi ya. Iya. Tuh, yang ketawa kita doang. Iya, mereka gak ngerti. Future Hogging Iya, yang ketawa kita iya. doang. Maaf, Oke, kita oke. punya inside Reference. joke. Iya, Karena iya. seangkatan. Maaf ya, Sorry, referensinya sorry. agak tua ya, maaf. Iya gitu, dia humble dan dia sangat ini banget, on fire banget On ya fire. kalau lagi ngedirect Iya, gitu. iya. Cuman karena Mas Tata tuh orangnya cool, jadi kita kayak kesusahan untuk nerka-nerka ini orang puas nggak ya sama scene barusan? Karena mukanya datar Flat aja aja, flat gitu. nadanya juga Oke flat. yuk next scene, nadanya juga. Terus kita kayak dia suka apa enggak sih? Tapi ternyata suka. Iya, Tapi emang flat gitu. Oh, emang flat. Mm-mm. Berarti tunggu, jadi penasaran kalau misalnya orangnya emang kayak gitu, nggak pernah ada marah di set. Enggak Enggak, pernah sama sekali. lembut banget. Sama sekali enggak Lembut pernah. banget. Misalnya sama suka ada Nah, Iya, nah. teriak-teriak. orang Jogja kan dia. Asli Jogja. Jadi gitu. lembut Jogja. banget. Sih gimana? Apa nih? Oh, sama sih sebenarnya, tapi mungkin bisa aku tambahin ini. Kayak dari kita kan adegannya lumayan berat-berat, kayak Kak Feli ada berat sendiri, aku juga ada yang berat, Mika juga ada yang berat gitu. Tapi begitu di set tuh
kita sempet kayak mungkin salah jatuhin badan, nggak pas ke safety-nya, jadi kayak sempet biru lah atau jatuh dikit gitu. Kita udah kayak aman udah yuk lanjut kita gitu kan. Karena kan banyak yang terlibat juga kan, gak enak kalau nungguin kita. Tapi maksudnya kayak enggak, kamu ke tim medis dulu, kamu nungguin tim medis dulu. Kalau kamu udah oke, baru kita lanjut. Jadi bener-bener nungguin kita bener-bener safe dulu. Karena kan kita bilang aman kan belum tentu dari tim medis bilang aman juga kan. Gitu. Jadi mereka mau make sure berkali-kali dulu kalau kita beneran aman, oke untuk lanjut, baru lanjut. Oh, baik banget sih Mas Tata. Terus terakhir nih, kalau misalnya bisa dikatakan dalam satu kalimat, apa yang akan kalian bilang kepada penonton, calon penonton, kenapa harus nonton film ini? Karena beda. Kayaknya semua kalau lagi promo gitu ya, karena beda. Apa kita cari yang lain dong? Karena unik. Ya, apalagi unik sekarang, dan iya. Besok nih. Halo para calon-calon penonton, tolong tonton ini karena film ini terlepas dari ceritanya bagus, banyak sekali mengangkat tentang kehidupan, ada tentang keluarga, remaja, hubungan antara cucu dan kakek, hubungan persahabatan, banyak tentang mengikhlaskan, tentang berdamai dengan diri sendiri, semuanya ada di sini dan nonton ya semuanya. Mata kalian juga akan dimanjakan dengan visual-visual yang oke. Karena tim di balik film ini adalah orang yang expert di bidangnya masing-masing. Ini lanjut mereka berdua. Ya, Mas Bagus, DOP kita yang gambarnya bagus sama kayak namanya. Mbah Art yang udah deh, Mbah tuh kayak internasional ya. Iya, Mas film-film luar negeri juga. Wah, udah deh pokoknya divisi-divisinya semuanya tuh orang-orang ambi yang pengen ayo kita bagus bareng gitu. Tepuk tangan dong. Last one, gue mau nanya Mika sih sebenarnya. Asik. Mik, lo prefer mana? Mimpi buruk lo di malam pencabut nyawa jadi nyata di kehidupan lo, Mika Hernan? Atau MU kalah terus tiap lo nonton langsung atau dari media? Mimpi buruk gue nyata nggak apa-apa deh. Daripada MU kalah terus ya? Emang tahu sih. Keren banget. Makasih. Sama-sama, that's all cast. Thank you so much. Thank you udah diundang. Buat Pop Bella, buat waktunya. And that's all. Sign out. Bye.